Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan adanya channel ini para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah disampaikan di channel ini, dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengijabah apapun yang menjadi hajat kita, apapun yang menjadi keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya menekankan untuk kita selalu bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam Quran surat At-Tolaq ayat 2-3 yang berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi ketika Anda di dalam kesulitan, di dalam waktu kepepet, maka ketika Anda bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Jadi arti dari wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, yaitu memberinya rezeki dari jalan yang tidak diduga. Jadi dari manapun arahnya, dari segala penjuru, Allah akan memberi rizki kepada orang-orang yang bertakwa. Dan dilanjut dengan ayat wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dan barang siapa berserah diri hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan baginya. Dalam artian yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menolong pada hambanya yang bertakwa dan menyelamatkannya hambanya yang bertakwa. Jadi ketika seseorang bertakwa, maka Allah akan menolong orang tersebut ketika di dalam kesusahan ataupun dalam kehimpitan ekonomi ataupun masalah rumah tangga, Allah akan menolongnya dan menyelamatkannya. Kemudian innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Jadi susah itu ada batasnya, senang itu juga ada batasnya. Ketika Anda diterpa masalah itu juga ada batasnya, pasti ada solusinya. Seperti itulah kira-kira arti dari innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan, yaitu amalan yang mana amalan ini sudah kami buktikan untuk menjual tanah. Waktu itu saya menjualkan tanah milik tetangga saya
Dan alhamdulillah penjualan tanah tersebut cepat laku dan lancar, tidak ada halangan apapun. Bagi para pemirsa yang ingin mengamalkan amalan ini nanti, Anda cukup tulis Qabiltu pada kolom komentar sebagai sambung sana dalam mengamalkan sebuah amalan. Yaitu untuk tata cara mengamalkan amalan ini, yaitu yang pertama, Anda harus bersuci atau mempunyai wudhu, kemudian Anda sholat taubah 2 rakaat terlebih dahulu. Untuk bacaannya yaitu untuk rakaat pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan membaca surat An-Nasr, yaitu surat Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Itu dibaca sebanyak 1 kali, kemudian rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah 1 kali, dilanjut dengan membaca surat Al-Ikhlas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah selesai sholat taubah, kemudian sholat hajat 2 rakaat. Untuk rakaat pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan surat Al-Kafirun. Dan untuk rakaat yang kedua yaitu membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Setelah itu Anda baca amalannya, yaitu amalannya membaca sholawat. Adapun sholawatnya yaitu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allati tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khatimi wa istasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adatin kulli ma'lumil lak. Sholawat tersebut dibaca sebanyak 100 kali. Setelah itu, setelah selesai membaca sholawat tersebut, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka wa natasyafa'u ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi ya Rasulullah dzal khulqil azim. Inna natawassalu bika ila rabbika fi qada'i hajatina hadhihi. Kemudian sebutkan hajat-hajat Anda, misalkan, ya Allah, semoga tanah atau rumah saya cepat laku di bulan ini. Ya Allah, semoga tanah atau rumahku laku sebelum hari raya. Kemudian dilanjut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian akhir kalam wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.